kegiatan Upland ini mendorong sebuah potensi diri dari kelompok tani untuk bisa berproses kemandirian dan keberlanjutannya. Dan kami juga hari ini alhamdulillah pasar lada kami harganya udah stabil setelah adanya program Upland ini. Sebab operasi sudah bisa menjual ke luar negeri yaitu ekspor. Harga jadi di tingkat petani sudah stabil. Pemilihan penyediaan benih yang bersertifikat memang lumayan jauh. Adalah di suatu daerah memang sudah terkenal. Biasanya kami membeli ke sana, tapi alhamdulillah setelah ada proyek Upland ini, kami di sini khususnya petani Garut yang terafiliasi oleh proyek Upland bisa membuat sendiri, kemudian ya mengurangi efisiensi produksi juga. Dipersembahkan oleh Sebagai salah satu negara agraris yang ditunjang dengan iklim tropis, tak heran jikalau Indonesia dikenal dengan kesuburan tanah dan kekayaan sumber daya alam. Menurut data statistik pada 2015, potensi pengembangan lahan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan melalui sistem pertanian terpadu di wilayah dataran tinggi Indonesia bisa mencapai 144,47 juta hektar. Guna memaksimalkan potensi kekayaan alam dan mengolaborasikannya dengan teknologi modern, juga sumber daya manusia yang terampil, Kementerian Pertanian menggagas Upland Project. Dimulai pada 2020, Upland Project bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing petani Indonesia di wilayah dataran tinggi, dengan memaksimalkan potensi komoditas di wilayah target sasaran. Harapannya dapat tercipta sistem pertanian yang berkelanjutan. Kata berkelanjutan itu memang berat gitu ya, tetapi kita dorong bagaimana kegiatan Upland ini mendorong sebuah potensi diri dari kelompok tani untuk bisa berproses kemandirian dan keberlanjutannya. Pada sisi kemandirian, bagaimana mendorong peningkatan potensi alam yang sumber daya yang ada. Kemudian keberlanjutannya, bagaimana mendorong petani lebih sejahtera, sehingga networking yang ada, jejaring yang ada, sehingga produksi di sisi budidaya ini mendorong terus berlanjut, sehingga itu petaninya bisa ke depannya terus eksis atau istilahnya berkelanjutan seperti itu. Sejak berjalan pada 2020 hingga 2024, Upland Project hadir di 14 kabupaten dengan beragam komoditas unggulan di masing-masing daerah, yakni di Banjarnegara, Cirebon, Garut, Gorontalo, Lebak, Lombok Timur, Magelang, Malang, Minahasa Selatan, Purbalingga, Subang, Sumbawa, Sumeneb, dan Tasikmalaya. Dari seluruh kabupaten yang dibidik dalam Upland Project, total lahan yang digarap seluas 14.216 hektar. Dari target tersebut, realisasi lahan yang telah digarap selama 4 tahun Upland Project berjalan adalah seluas 8.428 hektar. Sistem pertanian terintegrasi diciptakan melalui intervensi Upland Project, baik dari proses prapanen hingga pasca panen.
Sebanyak 40 lembaga korporasi di tingkat desa dibentuk di 14 kabupaten sasaran untuk menjamin akses pasar dan jaringan pemasaran hasil usaha tani. Hulunya bagaimana Upland ini menyiapkan benih-benih unggul, menyiapkan budidaya-budidaya yang penuh dengan teknologi gitu ya. Kemudian pada pasca panennya penguatan pada posisi sarana prasarana prapanen dan pasca panen untuk pengolahan sampai dengan packaging gitu ya. Harapannya ini bisa mendorong petani bisa mengeluarkan produknya tidak hanya pada produk primer lagi, lebih kepada produk sekunder ataupun yang lebih sudah langsung digunakan gitu ya, seperti itu. Itulah yang kita dorong karena harapannya nanti di tingkat petani, di tingkat Boptan ini sudah langsung ekspor, langsung diterima di pasar-pasar yang ada baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Daerah dataran tinggi sangat cocok untuk budidaya serta sistem peternakan karena dataran tinggi memiliki kondisi cuaca yang sejuk, banyak ditumbuhi rerumputan yang diperlukan dalam kegiatan peternakan. Wilayah pegunungan juga dapat dimanfaatkan untuk berkebun beragam tumbuhan. Peneliti ahli utama Pusat Riset Hortikultura Organisasi Riset Pertanian dan Pangan, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Mixi Dianawati menyebut, mayoritas pertanian di dataran tinggi memiliki tanah yang subur, sehingga komoditas yang ditanam memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Jadi di dataran tinggi itu umumnya sayuran di lahan yang subur itu sayurannya cukup banyak. Kebanyakan itu adalah terutama yang di tanah subur itu komoditas-komoditas yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Jadi seperti ya kentang, cabai gitu. Yang kalau kentang hanya bisa ditanam di dataran tinggi dengan menanam budidaya yang ramah lingkungan. Itu akan menjaga diharapkan bisa menjaga kelestarian lingkungan meskipun kita menanam intensif tanaman tersebut. Kementerian Pertanian menggandeng International Fund for Agricultural Development atau IFAD dan Islamic Development Bank atau ISDB dalam mendanai Upland Project melalui mekanisme pinjaman luar negeri jangka panjang. Untuk program kerja 2020 hingga 2024, IFAD menyediakan dana sebesar $50 juta AS dan ISDB sebesar $70 juta AS. Country Director International Fund for Agricultural Development atau IFAD, Hani Abdelkader El Sadani Salem menyebut anggaran sebesar Rp345 miliar juga dialokasikan oleh IFAD dan ISDB untuk implementasi Upland Project tahun ini. Ia juga menuturkan bahwa Upland Project dapat menyokong petani dataran tinggi dalam menciptakan rantai nilai yang inovatif melalui sinergitas sektor pertanian dan peternakan. These are quite important value chains, quite remunerative. It can actually contribute to, of course, reducing imports from outside, achieving nutritional goals of the government, and also a very important target here is that you have livestock as, an additional enterprise for smallholder farmers, for wherever that's possible, you see. So wherever farmers, for example, are cultivating this crop or that crop, then additionally they can be also raising livestock, producing milk, okay? So working with them and developing a model to link them to the markets would be something that Upland Project could contribute to. Kabupaten Purbalingga yang dikenal dengan keindahan alamnya di Jawa Tengah mendapat dukungan Upland Project Kementerian Pertanian dalam produksi lada dan kambing. Berkat Upland Project, kesejahteraan hidup petani lada dan peternak kambing di Purbalingga meningkat. Kabupaten Purbalingga menjadi satu dari 14 daerah di Indonesia yang dipilih Kementerian Pertanian sebagai daerah penerima Upland Project.
Lada putih dan kambing adalah dua komoditas yang dikembangkan di Kabupaten Purbalingga, di mana Kecamatan Kejobong dan Pengadegan menjadi lokasi percontohan pelaksanaan Upland Project. Melibatkan sejumlah kelompok usaha tani dengan total luas wilayah 320 hektar, Upland Project menjamah Provinsi Jawa Tengah bagian barat daya ini. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga, Revon Haprindiat mengatakan, lada dipilih sebagai komoditas yang dikembangkan di Kejobong dan Pengadegan karena tanaman rempah itu telah lama dibudidayakan di wilayah tersebut. Sedangkan kambing ras Kejobong juga jadi andalan yang potensial untuk dikembangkan. Tujuan utama dari kegiatan ini satu, melestarikan kambing, yaitu kekayaan ciri khas kambing di Kejobong, melestarikan itu untuk menambah jumlah populasi, kemudian juga meningkatkan kapasitas petani ataupun peternak. Ini baik pengelolaan dari pembibitan lada untuk pengelolaan tanaman budidayanya, kemudian sampai dengan pasca panennya. Bahkan kita juga memberikan peningkatan kapasitas kepada kelompok-kelompok tani penerima dengan berbagai pelatihan-pelatihan manajemen untuk pengelolaan aset, pengelolaan keuangan, pelaporan, sampai dengan pembuatan SOP dan pembuatan sertifikasi produk-produk dari Upland tersebut. Total anggaran senilai 22,3 miliar rupiah dikucurkan sepanjang tahun 2021 hingga 2024 untuk intervensi budidaya lada dan kambing di Kabupaten Purbalingga melalui pembangunan berbagai infrastruktur dan pelatihan dalam rangka menciptakan pertanian dan peternakan yang berdaya. Sekitar 240.000 bibit lada berkualitas dibagikan kepada 32 kelompok usaha tani yang telah ditetapkan sebagai penerima. Ratusan ribu bibit lada tersebut diharapkan mampu memaksimalkan laju produksi lada di Purbalingga. Buah dari perjalanan Upland Project di Purbalingga pada tahun 2023, kabupaten dengan luas 77,7 ribu hektar ini telah mengekspor 50 ton lada ke Jepang, yang artinya Purbalingga siap menjajaki pasar ekspor yang lebih luas. Untuk menekan biaya produksi yang selama ini membebani petani, jalan usaha tani sepanjang 17 km telah dibangun di Kecamatan Kejobong dan Pengadegan. Kemudahan akses ini tidak hanya mengurangi biaya beban logistik para petani, namun juga bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Kami sangat berterima kasih terutama kepada pemerintah pertanian yang sudah membantu kepada petani. Dengan dibantunya kami, kami pohon ladanya juga semakin tambah populasi, terus dengan cara penanam pengolahan yang baik, alhamdulillah juga hari ini kami sudah mulai mendapatkan kegiatannya, dan kami juga hari ini alhamdulillah pasar lada kami harganya udah stabil setelah adanya program Upland ini. Sebab koperasi sudah bisa menjual ke luar negeri, yaitu ekspor. Harga jadi di tingkat petani sudah stabil. Manfaatnya sangat banyak, Bu. Untuk kegiatan kelompok tani Margotomo, kami mendapatkan juga bimbingan-bimbingan penyuluhan, baik dari cara penanaman lada yang benar, terus dari cara pasca panennya juga, cara pengolahannya juga yang baik, sehingga dapat meningkatkan produktivitas untuk kami semua, Bu, untuk anggota. Upland Project juga membidik peningkatan nilai tambah terhadap lada di Kabupaten Purbalingga melalui pembentukan koperasi yang terdiri dari gabungan kelompok usaha tani. Koperasi ini bertugas menciptakan diversifikasi produk dengan menampung lada hasil tanam 32 kelompok usaha tani di Kecamatan Kejobong dan Pengadegan. Manfaat yang kita rasakan, satu, dengan adanya kegiatan Upland itu,
kita ada komunikasi antar petani yang tadinya sendiri-sendiri, petani menjual sendiri-sendiri. Dengan adanya korporasi dalam bentuk koperasi ini, produk petani jadi nilainya lebih, kapasitasnya bisa kita ukur gitu kan, bisa kita misalkan dalam tahun ini kita bisa 65 ton bisa kita pasarkan melalui koperasi ini. Itu kan angka yang cukup bagus ya, cukup luar biasa, yang tadinya mungkin petani menjual sendiri-sendiri melalui pengepul lokal dan dijual sendiri, sehingga recordingnya tidak terrekod, tidak terbaca seperti itu. Di sektor peternakan, potensi Purbalingga sebagai penghasil kambing juga digalakan melalui Upland Project. 32 kelompok usaha tani masing-masing dibangunkan satu kandang kambing lengkap dengan 67 ekor kambing yang terdiri dari 25 betina, 2 pejantan, dan 40 kambing penggemuk. Seluruh kandang kambing juga ditunjang dengan gudang pakan yang dimanfaatkan para peternak untuk menjamin kualitas pakan dan produktivitas kambing yang mereka pelihara. Sebanyak 29 sumur bor dalam dan 3 sumur gali tersebar untuk menunjang kegiatan pertanian dan peternakan para penerima bantuan. Sumur bor dimanfaatkan sebagai air minum ternak, mengingat saat musim kemarau tiba, area ini kerap kali mengalami kekeringan. Seorang peternak kambing bernama Kanan Hartanto mengungkapkan, ras Jawa Randu dan Kejobong adalah jenis kambing yang kini banyak dipelihara. Hewan ini bisa dijual dengan harga yang bervariasi mulai dari 1,5 juta rupiah, bahkan bisa sampai 7 juta rupiah, tergantung bobot dan bulunya. Menurut Kanan, bantuan yang diterima oleh kelompoknya adalah sebuah keberkahan. Awalnya kan di kelompok kami ini kan anggotanya banyak yang itu merawat kambing, dan juga dari Upland Project itu kan programnya kambing dan lada. Jadi dan juga kelompok kami kelompok sudah terregistrasi dalam SIM Luktan. Jadi kami diikutsertakan menjadi anggota penerima bantuan Upland. Dari segi ekonomi ya agak istilahnya ada peningkatan lah. Kalau dulu kan nggak ada peternakan, nggak punya kambing, mau biaya sekolah, mau mengeluarkan untuk biaya sekolah, untuk pakaian, untuk apa kan kesulitan. Tapi kalau kami kan sudah punya kambing kan bisa jual lah, istilahnya ya. Walaupun ada sebagian untuk kompensasi kelompok dan untuk perawatan ini juga. Diversifikasi produk tidak hanya diberlakukan untuk lada, namun juga diterapkan pada komoditas kambing. Rumah potong hewan disiapkan untuk memproduksi daging kambing potong. Kerjasama antara kelompok tani dengan penyedia jasa akikah pun dibangun untuk memproduksi daging kambing secara simultan setiap harinya. Belum lagi produksi olahan daging kambing beku yang semakin membuka peluang penciptaan beragam jenis produk kambing dan tentunya berdampak bagi kesejahteraan peternak. Di Jawa Barat, Upland Project mengintervensi produksi benih kentang di Kabupaten Garut demi menciptakan pertanian yang berkelanjutan. Kabupaten Garut memegang peranan penting dalam roda perekonomian Jawa Barat. Memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar, Kabupaten Garut adalah nadi utama perekonomian Jawa Barat bagian selatan. Kentang asal Garut telah lama masyhur namanya di sektor tanaman hortikultura.
Dinas Pertanian Kabupaten Garut bahkan mencatat, Garut menjadi penyumbang komoditas kentang tertinggi di Jawa Barat pada 2024 dengan angka 76,32%, serta berkontribusi secara nasional sebesar 20%. Demi menciptakan pertanian yang berkelanjutan, Upland Project mengintervensi budidaya benih kentang di Kecamatan Cikajang dan Kecamatan Cisurupan. Ada 4 gabungan kelompok tani di Desa Sukawargi, Desa Simpang, Desa Cikandang, dan Desa Marga Mulya yang menerima berbagai bantuan melalui kegiatan Upland. Di lahan yang terbentang seluas 200 hektar, para petani kini mampu memproduksi 20 hingga 23 ton benih kentang per hektar. Angka tersebut meningkat lebih dari 30% sebelum program Upland hadir di Garut, yang saat itu tercatat sebesar 15 ton benih kentang per hektar. Menjadi salah satu desa yang terjamah program Upland, para petani di Desa Sukawargi kini tengah memetik keuntungan dari berbagai infrastruktur dan pendampingan yang mereka dapat. Salah satunya adalah pembangunan jalan usaha tani sepanjang 24 km di 4 desa sasaran. Pasalnya, sebelum jalan usaha tani dibangun, petani harus merogoh kocek sebesar Rp8.000 hingga Rp15.000 per karung untuk ongkos angkut saat musim panen tiba. Kini biaya produksi bisa ditekan seiring optimalisasi produktivitas benih kentang. Sementara untuk pengairan, dibangun sumur dalam, serta penampung air atau embung besar yang bisa dimanfaatkan para petani saat musim kemarau tiba. Salah satu embung yang ada di Desa Sukawargi bahkan memiliki luas 25 kali 40 meter yang kini dioperasikan para petani di area tersebut. Petani benih kentang juga dibekali dengan berbagai macam alat mesin pertanian seperti pompa air, hand sprayer, serta sprinkle agar proses perawatan berjalan optimal. Punya pemilihan penyediaan benih yang bersertifikat memang lumayan jauh. Adalah di suatu daerah memang sudah terkenal. Biasanya kami membeli ke sana, tapi alhamdulillah setelah ada Project Upland ini, kami di sini khususnya petani Garut yang terafiliasi oleh Project Upland bisa membuat sendiri, kemudian ya mengurangi efisiensi produksi juga. Yang pertama terima kasih ke Kementerian Republik Indonesia, kemudian Dinas Pertanian Kabupaten Garut, kemudian Upland Project yang telah memberikan informasi, ilmu, dan segala macam yang telah kami terima. Di antaranya dalam efisiensi produksi lumayan itu bisa mengurangi beberapa persen, khususnya dalam angkutan, karena dari program Upland ini ada bantuan berbentuk fisiknya, salah satunya jalan usaha tani. Itu lumayan bagi kami efisiensi dalam pembiayaan produksi, itu mengurangi ongkos angkut, salah satunya seperti itu, Bu. Selain menghadapi tantangan memperoleh bibit berkualitas, petani kentang di Garut juga dihadapi oleh pola pikir yang terbiasa menanam secara konvensional. Hal ini diungkapkan oleh penyuluh pertanian Iwa Kartiwa. Jadi kalau berbicara benih itu kan memang diatur di dalam SOP ya. Kita buat SOP bersama rekan-rekan penangkar, rekan-rekan peneliti juga di Kabupaten Garut. Yang paling utama kami buatkan SOP untuk mereka, terutama dengan lahan, penanaman, jumlah pupuk yang digunakan, umur panen, umur tanaman, berapa dosis yang digunakan. Kita buatkan SOP untuk mereka, sehingga nantinya benih yang dihasilkan itu meskipun petaninya beragam, tapi benih yang dihasilkan itu relatif sama, karena kita berikan SOP-nya. SOP itu mungkin tidak juga dalam satu kali pengujian, kita sudah lakukan 9-10 kali perubahan SOP sehingga menghasilkan benih yang akhirnya seragam sampai hari ini. Koperasi Produsen Garut Benih Tani Lestari dibentuk melalui program Upland Project untuk mengakomodir kegiatan pasca panen para petani. Di gudang utama inilah kentang yang dipanen oleh para petani disortir lebih dulu. Kentang dengan ukuran besar akan dijual oleh koperasi sebagai kentang sayur, sedangkan kentang ukuran kecil akan dipilih sebagai benih. Jadi setelah tumbuh tunas, kita jual ke petani dengan harga
dengan harga perangko gudang itu 28.000 campuran ukuran L, MS. Jadi di ukuran benih itu ada ukuran kecil, sedang, dan besar. Nah, di atas L itu ke sayur. Dan sayur ini juga beragam. Harganya ada yang ke pasar ke pasar tradisional, ada ke pasar modern, itu beragam. Dan kalau ke pasar tradisional itu tentu saja fluktuatif harganya. Nah, jadi kalaupun ada kerugian di koperasi, nanti akan ada subsidi silang dari keuntungan yang lain, baik dari benih maupun dari sayur yang mendapatkan untung. Nah, sehingga pengatur keuangan secara fluktuatif ada di koperasi. Jadi di petani itu dia tidak mengalami harga fluktuatif khusus anggota koperasi. Semuanya 1 tahun penuh sesuai hasil RAT itu dibeli dengan harga 10.000. Jadi akan selalu menguntungkan kapanpun petani itu panen begitu. Benih kentang dijual dengan harga bervariasi mulai dari Rp25.000 hingga Rp35.000 tergantung dari ukurannya. Koperasi Produsen Garut Benih Tani Lestari kini mengakomodir hasil panen dari 4 gabungan kelompok tani yang terlibat dalam program Upland dengan daya tampung di gudang utama sebesar 500 ton. Kentang sayur yang dihasilkan didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan Kabupaten Garut. Sedangkan benih kentang, selain didistribusikan kepada petani kentang di area Garut, juga dijual ke wilayah Majalengka, Dieng, Padang, hingga Aceh. Berdasarkan evaluasi Dinas Pertanian Kabupaten Garut, kegiatan Upland Project melalui budidaya benih kentang mampu meningkatkan pendapatan petani sebesar 41%. Dari awalnya sekitar Rp160 juta per hektar menjadi Rp225 juta per hektar per tahun. Karena ini bantuan hibahnya hibah murni kepada para petani, kelompok tani minimal secara ekonomi, secara pendapatan pun bisa lebih meningkat. Dan harapan kami juga dengan adanya bantuan Upland itu juga bisa bergeser kepada para petani yang ada di sekitarnya. Minimal itu bisa menyerap tenaga kerja. Kedua itu ya. Terus selanjutnya juga minimal juga untuk bisa meningkatkan selain pendapatan ada rasa empati terhadap pembangunan yang ada di desa. Dan yang ketiga juga ada misalnya untuk penyediaan swasembada pangan, salah satunya melalui komoditi kentang. Sebagai negara agraris dengan hamparan lahan yang luas baik di dataran rendah maupun dataran tinggi, sudah saatnya pertanian menjadi kunci perekonomian nasional. Pertanian di dataran tinggi tak hanya menghasilkan sumber pangan bagi masyarakat, tapi juga menjadi sumber mata pencaharian agar petani sejahtera.